Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 kelas lingkungan abiotik Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga akan menjelaskan mengenai topik hujan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai peristiwa hujan dan tentunya jenis-jenis hujan dan masih banyak lainnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama teman-teman saya. Nama saya Arnafrisa Firdana Natila dengan NIM 08211433068 dari Prodi Biologi, dan rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Bialan Pramesti dengan NIM 082111433058. Saya Yohana Dwi Irmawati dengan NIM 082111433060. Halo, perkenalkan saya Dwi Rotutur Firda dengan NIM 082111433063. Dan saya Fredrik Liwi dengan NIM 082111433064. Saya Reski Arputra dengan NIM 082111433059. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai fenomena alam yang terjadi di kehidupan sekitar kita, yaitu hujan. Bisa disimak baik-baik sampai akhir video ya teman-teman. Let's get started. Tanda-tanda terjadinya hujan. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang hujan? Hujan adalah suatu proses kondensasi uap air pada atmosfer, dan apabila sudah tidak kuat menampung air tersebut, maka akan terbentuk butiran air yang jatuh ke daratan. Tanda-tanda akan turun hujan biasanya sangat mudah untuk diketahui dengan melihat langit yang berubah menjadi lebih gelap atau mendung, suara guntur di langit, matahari yang tertutup oleh awan, serta aroma tanah yang disebut dengan aroma petrikor. Tidak hanya itu, tanda-tanda hujan akan turun dapat dilihat dengan perilaku hewan di sekitar. Nah, menurut BMKG, musim penghujan pada tahun 2022 hingga 2023 akan terjadi pada bulan September 2022 hingga November 2022 dan dilanjutkan dengan puncak musim penghujan pada bulan Desember 2022 hingga tahun 2023 di bulan Januari. Proses terjadinya hujan. Kemudian bagaimana hujan tersebut dapat terbentuk sebelum jatuh ke bumi? Mari kita bahas lebih lanjut. Hujan terbentuk tidak secara langsung, melainkan melalui beberapa tahapan secara urut, yaitu yang pertama ada evaporasi, kemudian yang kedua ada kondensasi, dan kemudian yang ketiga yaitu presipitasi. Intensitas hujan sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu intensitas hujan rendah, intensitas hujan sedang, dan intensitas hujan tinggi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang terjadi di tempat terbuka, misalnya danau, sungai, atau laut. Air biasanya menguap menjadi butiran air akibat perbedaan suhu. Kemudian, air yang menguap akan membentuk gumpalan di atmosfer dan membentuk awan. Apabila suhu di suatu tempat terik atau panas, maka proses evaporasi juga akan berjalan lebih cepat. Pada tahap selanjutnya yaitu kondensasi atau pengembunan. Uap air yang mengalami evaporasi akan berubah menjadi partikel es yang berukuran sekitar 5 hingga 20 mm. Lalu partikel es tersebut mendekat yang disebut dengan koalesensi dan selanjutnya membentuk gumpalan putih yang disebut awan. Partikel es akan jatuh ke bumi dengan kisaran kecepatan 0,01 hingga 5 cm per detik. Apabila kecepatan aliran udara lebih tinggi, maka partikel air tersebut tidak akan jatuh ke bumi. Nah, pada tahap terakhir yaitu tahap presipitasi, di mana butiran es akan mencair dan menjadi titik-titik air yang jatuh di permukaan bumi. Nah, titik-titik air ini berasal dari awan yang telah berisi uap air yang telah memadat, kemudian tidak dapat menahannya kembali, dan terjadilah peristiwa hujan. Nah, ketika air hujan tersebut mendekati bumi, butiran es tersebut akan mencair dan pastinya suhu yang berada pada daratan akan semakin dingin. Dan berikut adalah dokumentasi kami mengenai peristiwa hujan yang terjadi di beberapa wilayah di Surabaya.
Jenis-jenis hujan. Nah, setelah mengetahui proses terjadinya hujan, mari kita lanjut mengetahui jenis-jenis hujan. Pasti penasaran kan? Oke, jenis hujan yang pertama adalah hujan konvektif. Jenis hujan ini terjadi apabila terdapat perbedaan panas pada lapisan udara dengan permukaan tanah, sehingga uap air akan mengembun dan membentuk awan cumulonimbus. Kemudian jenis hujan selanjutnya yaitu hujan orografis. Hujan ini dapat terjadi di daerah pegunungan karena anginnya datang mendorong udara yang mengarah ke bukit, pegunungan, atau hutan hujan tropis. Kemudian jenis hujan yang selanjutnya adalah hujan frontal. Hujan ini terjadi akibat pertemuan udara hangat dan udara dingin. Udara dingin akan membentuk awan stratus yang kemudian akan turun hujan di permukaan bumi. Hujan ini biasanya disertai petir atau kilat selama berjam-jam. Jenis hujan yang terakhir yaitu hujan muson. Hujan ini terjadi di sekitar musim penghujan akibat dari angin muson. Angin muson adalah angin yang berhembus dari benua Asia menuju benua Australia. Semoga Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 10, dan apabila kami ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih pula pada teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. See you!